khataban nas yauman nahr. Sesungguhnya Rasulullah SAW beliau berkhutbah pada hari Idul Adha di hadapan manusia. Faqala, dan Nabi Muhammad berkata, ayyuhan nas, hei sekalian manusia, ayu yaumin hada, hari apa ini? Kata beliau. Faqulu, manusia itu berkata, yaumun nahr, hari ini adalah apa? Yaumul haram, hari ini adalah hari haram, maksudnya hari yang mulia, hari yang agung. Ayu baladin hada, tanah apa ini? Kata Rasulullah. Qalu baladun haram, ini tanah adalah tanah haram, tanah yang mulia, tanah yang agung, tanah yang suci. Ayu syahrin hada, bulan apa ini? Qalu, mereka menjawab, syahrun haram, ini bulan-bulan haram, bulan yang mulia, bulan yang agung. Terus Rasulullah berkata, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram kaharami yaumikum hada fi biladikum hada wa fi syahrikum hada. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian haram untuk dijatuhkan atas sesama kalian, sebagaimana haramnya hari ini, dan sebagaimana haramnya tanah ini, dan sebagaimana haramnya bulan ini. Jadi ini bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan, saudara-saudara. Hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, di Idul Adha tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah, kata Rasulullah. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh oleh Allah di Idul Adha kecuali yaitu berkurban. Kecuali berkurban. Karena apa? Karena kelak di akhirat, kambing yang engkau kurbankan, dia datang dengan tanduknya, dia datang dengan bulu-bulunya, dia datang dengan kaki dan kuku-kukunya di akhirat untuk memberikan pahala kepada kalian. Dia minta kepada Allah pahala untuk kalian. Dan tidaklah darah dari hewan kurban yang kalian sembelih itu belum nyampe ke tanah, itu darah sudah sampai kepada Allah lebih dulu, saudara-saudara. Karena begitu mulia dan begitu agungnya berkurban. Akan tetapi itu syariat. Hakikat kurban sebenarnya bukan hanya mengorbankan bukan hanya berkurban kambing, ente beli kambing, beli sapi itu berkurban, bukan. Tetapi hakikat kurban sebenarnya adalah kalian harus mengorbankan jiwa dan nyawa kalian, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Untuk apa? Taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurban dan Nabi Ibrahim tidak bisa dipisahkan, saudara. Kurban dan Nabi Ibrahim tidak bisa dipisahkan. Haji dan Nabi Ibrahim tidak bisa dipisahkan. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Nabi Allah Ibrahim dikatakan millata Ibrahim hanifa wa makal minal musyrikin. Ajaran Nabi Ibrahim itu ajaran yang lurus, ajaran yang bijaksana, ajaran yang lembut, dan bukanlah ajaran yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim Nasraniyan, Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, Nasrani, akan tetapi Nabi Allah Ibrahim, beliau membawa ajaran yang lurus, ajaran yang selamat, dan bukanlah beliau daripada orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan kalian. Bagaimana sih Nabi Allah Ibrahim? Dalam kitab Nashihul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena 3 perkara. Berapa perkara? Berapa perkara? Ingat, 3 perkara. Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Beliau jadi kekasih Allah karena 3 perkara. Yang pertama apa, Beb? Yang pertama, Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah. Beliau lebih memilih perintah Allah, lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama kalian. Ibu-ibu coba jawab jujur. Andaikan Allah perintahkan ibu-ibu untuk nyembelih anaknya, ibu-ibu mau nggak? Jawab jujur. Enggak ya? Nah,
Kalian semua yang di sini coba. Andaikan Allah memerintahkan untuk menyembelih anak-anak kalian, mau gak kalian sembelih? Enggak kan? Iya, enggak lah. Mana mungkin. Tapi lihat bagaimana Nabi kita, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Yang dimana kata Rasulullah SAW ketika Zaid bin Arqam bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ma hadhil Allah ya Rasulullah?" Apa sih kurban itu, apa sih ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam." Kurban itu adalah ajaran daripada nabi bapak kalian. Ya, maksudnya bapak para nabi, bapak para rasul, bapak kalian, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam mimpinya Allah perintahkan menyembelih anaknya. Itu ru'yah. Itu merupakan perintah dari Allah. Ketika dia dapat perintah menyembelih anaknya, apakah Nabi Ibrahim ngeluh? "Ya Allah, kenapa kau suruh saya sembelih anak ya Allah? Ya Allah, tega banget saya mau menyembelih anak saya." Apakah beliau ada komentar? Atau apakah beliau membantah perintah Allah? Atau apakah beliau ngeluh sama Allah? Tidak ada. Ketika beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, langsung beliau pergi kepada anaknya Nabi Ismail. Beliau berkata, "Wahai Ismail, Allahku dan Allahmu, Tuhanku, Tuhanku, Tuhanmu, Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu, wahai Ismail." Seorang ayah yang taat kepada Allah. Dan bagaimana jawaban seorang anak yang patuh dan taat kepada Allah? Apakah Nabi Ismail bilang, "Ayah tega banget, ayah tega banget mau nyembelih saya, ayah tega banget, ayah selama puluhan tahun nggak punya anak, tahu-tahu punya anak, dan sekarang saya udah remaja, kok tiba-tiba saya mau disembelih?" Apakah jawaban Nabi Ismail begitu? Tidak, saudara. Apa jawaban Nabi Ismail? "Wahai ayah, jikalau memang itu adalah perintah dari Allah, maka kokohkan, kuatkan keimananmu, kokohkan, teguhkan keyakinanmu, sembelihlah aku, wahai ayahku, jikalau itu memang perintah dari Allah." Coba kalian bayangkan, saudara, bagaimana taatnya Nabi Allah Ibrahim. Gak pakai banyak ngomong, gak pakai komentar, langsung. Anaknya juga Nabi Ismail langsung. Ketika dibawa di tempat penyembelihan, ketika mau disembelih, Nabi Ismail berkata, "Wahai ayah, sebelum kau sembelih aku punya 3 permintaan. Permintaan yang pertama, wahai ayah, tajamkan pisaumu agar aku tidak merasakan sakit ketika engkau sembelih. Yang kedua, wahai ayah, tolong tutup mataku dan palingkan wajahmu, jangan engkau melihat aku. Khawatir kalau engkau melihat wajahku ketika akan disembelih, akan ada rasa iba dan kasihan dalam hatimu sehingga engkau tidak jadi menyembelihku. Wahai ayah, tolong jangan sampai darahku nanti kecipratan di bajuku. Takutnya ibu lihat, nanti ibu akan sedih." Coba kalian bayangkan bagaimana ketaatan dan kepatuhan bapak dan anak ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sembelih, Nabi Israel sembelih. Ketika mau disembelih, tiba-tiba Allah ganti dengan domba yang berasal dari sorga. Apa yang bisa kita petik dari hikmah ini? Yang bisa kita petik, kita orang-orang zaman sekarang, kita lebih memilih, lebih taat kepada bos yang kerja, lebih taat kepada majikan, lebih taat kepada perusahaan, lebih taat kepada uang, lebih taat kepada dunia daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian lebih mementingkan panggilan perut. Di musola-musola, di masjid-masjid terdengar suara azan, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah." Kalian abaikan panggilan Allah. Kalian lebih mementingkan panggilan perut, panggilan dunia. Orang-orang yang seperti itu, kalau kita lebih memilih panggilan dunia daripada panggilan Allah, maka harga diri kita sama seperti dengan sesuatu yang keluar dari perutnya kita, saudara-saudara. Gak perlu saya jelaskan, kalian sudah tahu apa. Berapa banyak saudara-saudara dari kita lalai. Kita tinggalkan Allah karena harta, kita tinggalkan Allah karena perut, karena jabatan, tahta, kekuasaan. Apa ini? Saudara-saudara, Allah minta apa sih? Ada Allah suruh kalian menyembelih anak kalian kayak Nabi Ibrahim? Ada? Enggak.
Allah cuma minta kamu ibadah. Jaga kau punya sholat. Hei, kau punya waktu 24 jam. 24 jam. Ambillah kita sholat 5 waktu, 1 hari 5 waktu. Ambillah 1 waktu setengah jam. Udah amat baca-baca wiridnya itu. Habis sebelum zuhur doa fajar, sebelum subuh doa fajar, pada subuh wajib baca wiridul latif, sebelum zuhur baca futuhatul arsyah, pada zuhur baca mafatihus sa'adah, wirid sakron, kemudian hizib khafi, sebelum asar baca wiridul kabir, wiridul shaghir, Syekh Bakar bin Salim, pada asar baca wiridul latif, badal asar baca hizib hizib nasr, Syabil Hasan Asyadiri, sebelum maghrib baca wiridul latif, pada maghrib baca ratib haddad, habis isya baca ratib al-atos. Hitung setengah jam. Setengah jam kali 5 berapa? 2 jam setengah. 24 jam. Ambil 2 jam setengah. Masih ada sisa berapa? Masih ada sisa berapa? 9 jam setengah. 21 jam setengah. Nah, 21 jam setengah. Kalian punya waktu 24 jam. Ambil cuma 2 jam setengah untuk sholat 5 waktu. Masih ada sisa 21 jam setengah untuk urusan dunia, perut dan harta kalian. Tapi kenapa kok sholat kita tinggalkan? Kita ambil semua waktu. Kalian tamak, rakus. Kita ambil seluruh waktu kita untuk urusan dunia. Padahal Allah nggak minta apa-apa, cuma 2 jam setengah dalam 1 hari. Tapi kita kebanyakan orang sekarang, kita habiskan seluruh waktu kita untuk urusan dunia. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Ini yang terjadi, dan kita tidak bisa menafikan itu. Jadi ingat, yang pertama, Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena apa? Lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu nggak pernah risau, nggak pernah gelisah dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Beliau nggak gelisah, nggak kayak kita. Besok mau makan apa ya? Dia banyak bujang-bujang nggak nikah. Kenapa nggak nikah? Aduh Beb, takut Beb kalau nikah nanti nggak ada kerja, nanti istri saya mau makan apa? Goblok sih ya. Justru nikah itu bukan rezeki, goblok. Hah? Mana nikah? Rezeki siap buka. Banyak nggak orang sekarang begitu, pemuda-pemuda? Nggak mau nikah kenapa? Khawatir, takut. Saudara-saudara, rezeki sudah dijamin sama Allah. Jangan terlalu bersungguh-sungguh dalam urusan-urusan yang telah dijamin. Harusnya bersungguh-sungguhlah kalian dalam urusan yang belum dijamin oleh Allah. Kalau kita kan kebalik. Kalau para ulama, para wali, mereka bersungguh-sungguh dalam urusan yang belum dijamin. Apa itu? Sorga. Urusan yang sudah dijamin, rezeki mereka biasa-biasa saja. Kalau kita enggak, kebalik. Urusan yang sudah dijamin oleh Allah, kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Tapi urusan yang belum dijamin, kita biasa-biasa saja, saudara-saudara. Saya tanya, emang kalian udah dijamin sorga? Hah? Dijamin sorga? Dijamin sorga? Terus kenapa kok kita lebih bersungguh-sungguh dengan rezeki yang jelas-jelas telah dijamin oleh Allah? Weh, saya, Bahar bin Smith, Asep, terus Maman, terus sama lagi Mimin, berempat, Bahar, Maman, oh enggak, Bahar, Imat, Fuad, Kori, berempat. Mancing nih ceritanya. Kita mancing. Perahunya sama, satu perahu. Perahunya sama. Pancingannya sama. Jorannya sama. Kailnya sama. Umpannya di laut yang sama. Dapat ikannya sama nggak? Enggak. Bahar bin Smith dapat 20 ekor. Imat dapat 3, Fuad dapat 2, Kori nggak dapat. Itu namanya rizki. Iya kan? Kalau Allah udah jamin rizki kamu, Asep, rizki kamu hari ini 1 juta. Walaupun kamu nggak keluar rumah, nggak kerja, kamu bakal dapat 1 juta. Tapi
Kalau rezeki kamu Allah udah bilang, Asep, rezeki kamu 10.000 Sep. Kamu mau kerja dari pagi sampai pagi, 10.000 yang kamu dapat. Paham? Itu rezeki. Bukan berarti saya bilang nggak usah kerja, enggak. Silahkan kerja, ikhtiar harus, tapi jangan terlalu bersungguh-sungguh. Harusnya bersungguh-sungguh dalam urusan yang belum dijamin. Apa itu? Surga. Jangankan kita yang penuh dosa, ahli maksiat terus. Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, Imam Ali Zainal Abidin, beliau pernah nangis ada-adanya. Ketika beliau nangis, muridnya nanya, ya Imam, ma hadzal baka? Wahai Imam, tangisan apa ini? Kenapa kau menangis? Anta min ahli baitur Rasul. Engkau ini keluarganya Nabi, cucunya Nabi. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah berkehendak untuk mensucikan, mengeluarkan kotoran-kotoran dalam hati kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Engkau adalah ahlul bait. Apa yang masih kau takutkan? Apa yang masih kau khawatirkan? Beliau jawab, wailak, celaka kamu berngomong seperti itu. Innallaha khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana abidan habasyian. Allah itu menciptakan sorga bagi hamba-hamba yang taat, bagi hamba-hamba yang patuh kepadanya. Sekalipun hamba yang taat dan hamba yang patuh itu dari golongan budak-budak Habasyah, dari golongan budak, walaupun nasabnya nggak mulia, walaupun dia budak, walaupun dia orang susah, walaupun dia nggak dikenal, tapi kalau dia taat, dia patuh, dia tunduk kepada Allah, tempatnya dia di surga. Wa khalaqallahu nar, dan Allah menciptakan neraka liman asa'ahu, bagi siapa orang yang bermaksiat dan berbuat dosa kepadanya, walau kana malikan qurasyian, sekalipun yang berbuat dosa dan berbuat maksiat itu adalah pembesar-pembesar Quraisy. Mulia nasabnya, mulia garis keturunannya. Tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, mabuk, pelacur, zina, narkoba, judi online, maka tempatnya neraka. Nggak ada urusan. Mau ilmunya setinggi langit, Ustadz, Kiai, Masyayikh, tinggi sampai di langit ilmunya. Mau dia Habib, Sayyid, Syarif, cucunya Nabi Muhammad, kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tempatnya neraka. Nggak ada urusan, saudara-saudara. Nah, makanya ini nyambungnya kemana? Ke Roma Irama. Roma Irama ngomong doktrin para habaib, doktrin kan udah suaranya udah ini kan dia udah tua. Doktrin para habaib, doktrin para habaib. Itu Habib kalau buat dosa, buat maksiat, itu pasti walaupun maksiat masuk surga. Weh, Roma Irama, jaga kau punya mulut, jangan suka fitnah. Habib siapa yang ngomong begitu? Siapa habaibnya yang ngomong begitu? Kalau Habib pasti masuk surga, walaupun dia berbuat dosa, walaupun bermaksiat, walaupun dia judi, walaupun dia melacur, walaupun dia narkoba, walaupun dia mabuk, pasti masuk surga. Habib siapa yang ngomong? Di mana? Kapan? Siapa orangnya? Bilang. Jaga kau punya mulut, Roma. Jangan fitnah. Kalau memang ada habaib yang ngomong begitu, Habib walaupun berbuat dosa pasti masuk surga, saya Pak Bismit akan bantai itu Habib di depan Roma Irama. Udah tua, bangka, bau tanah, suka fitnah, betul? Jaga kau punya mulut tuh, jaga. Kalau emang ada habaib yang begitu, siapa? Bilang. Saya datang, saya injak-injak depan dia tuh Habib kalau dia ngomong begitu. Ini baru namanya di tengah. Saya kan orang yang saya ini tawasud, insaf. Habib salah, nggak ada urusan, betul? Kan saya bilang barusan tadi. Ini makhluk satu bikin fitnah. Emang susah kalau sama begal-begal nasab ini.
nantangin, giliran didatengin keringet dingin, keringet jagung keluar. Saya datang berdua doang ini sama makhluk tuh, Jalil. Datang berdua. Katanya, oh itu Bahar datangnya rame-rame lah. Saya datang berdua sama Jalil. Saya turun dari mobil, orang-orang lihat, Habib Bahar. Masyarakat Kresek, kampungnya Imat, kandangnya Imat, masyarakat kumpul, cium tangan sama saya, minta foto sama saya. Terus dibilang, saya yang bawa pasukan. Nggak ada saya bawa pasukan. Saya cuma berdua, cuma masyarakat melihat saya, masyarakat ngumpul. Padahal itu kandangnya dia. Saya datangi, saudara-saudara. Nyaw aing. Goblok sia. Begal nasab, tak otak. Goblok. Nantangin, didatangin, malah banyak alasan. Bencong sia, goblok. Naon sia, ha? Aing tak bahan Smith. Siap bade razia habaib barawi. Razia aing, razia. Ini saya tanya masyarakat di sini cinta habaib enggak? Cinta habaib enggak? Saudara-saudara, jangankan satu imat, satu pleret, satu kori, walaupun seluruh manusia ini adalah imat, tetap nasab Balawi, nasab kami para habaib tidak akan pernah runtuh, saudara. Nasab kami dibangun pondasinya dengan pondasi iman, pondasi takwa, pondasi siqoh. Udah pakai kitab palsu, sudahlah saya mau bahas itu panjang lagi. Saya udah bilang auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan para anjing-anjing. Nyesel kemarin saya datang yuk. Ngapain datang ya? Banyak yang nantangin saya ini, banyak. Cuma di media sosial, makanya saya nggak layanin. Nah si makhluk si ompong satu kemarin beda. Saya lagi enak-enak main gitar sama Habib Lutfi, lagi enak-enak main gitar apa TikTok gitu live. Saya kan nggak punya TikTok begitu. Lagi main gitar nih makhluk masuk. Bahar mana Bahar? Kan ngobrol lagi, kalau itu kan ngobrol langsung. Beda urusan kalau begitu bos. Ngobrol langsung. Saya nggak pakai, harusnya kan di tempat netral. Saya nggak pakai begitu. Udah kau di mana? Kresek. Ayo sudah, saya mati. Saya datang ke Kresek sekarang. Giliran datang, kau di mana? Saya ditahan polisi. Malah masyarakat di situ semua merebutin saya, saudara-saudara. Jadi udahlah, kalau cuma seupil, kalian itu cuma seupil, cuma secuil, udah jangan banyak ngomong. Nggak ada ngaruh. Nggak ngaruh, betul? Justru semakin dibakar, semakin wani. Ada nggak hol-hol para habaib berkurang? Ada nggak? Ada nggak kalau saya ceramah jamaahnya berkurang? Saya nyampe sini jam 1, masih tetap ditunggu. Di Banten, saya ceramah. Saya naik ceramah jam 4, tetap ditunggu. Ada berkurang nggak? Ngaruh nggak? Kasihan lu banci, goblok.